Markus pasal 10 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan, upah mengikut Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saudara, kita perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan. Tuhan Yesus pada waktu di dalam dunia, dia selalu berkata, aku adalah anak manusia. Karena apa, saudara? Karena Tuhan Yesus mau memberi contoh kepada saudara dan saya, bagaimana menjadi manusia yang berkenan kepada Allah. Jadi, jangan saudara selalu kalau saudara diberitahukan oleh hamba Tuhan, saudara harus belajar dari Yesus. Setiap orang Kristen selalu katakan begini, aku tidak mungkin. Yesus itu tidak berbuat dosa. Saya berbuat dosa. Padahal Tuhan Yesus memberi contoh kepada saudara. Tuhan tidak menuntut saudara, saudara harus kudus, tidak dosa. Selama saudara dan saya hidup di dalam dunia, bisa enggak tidak berbuat dosa sama sekali? Tidak mungkin, saudara. Kenapa? Karena saudara dan saya dilahirkan dalam daging dosa, saudara. Ini contohnya sajalah. Saudara sudah kenal Tuhan. Dulunya orang itu mata keranjang. Ya tak? Lalu kenal Tuhan. Nah, sudah kenal Tuhan baik, bertobat baik. Kadang-kadang muncul lagi enggak di pikiran? Muncul apa enggak? Muncul. Kalau bilang enggak, itu munafik. Saya sendiri ngalami, saudara. Saya ini dulu bekas mata keranjang. Tanya istri saya. Sejak dipanggil Tuhan, saya makanya dulu pada waktu dipanggil Tuhan tahun 80, saya ada perjanjian dengan Tuhan begini. Tuhan, kalau engkau panggil aku tidak mau jatuh lagi. Tuhan bilang, kalau kamu tidak mau jatuh, kamu mesti nurut aku. Nah, sebelum aku dipanggil, jadi hamba Tuhan secara full time, 100%, itu saya ada perjanjian, saudara. Kenapa? Saya mengenal watak saya. Watak saya itu keliwat jelek, saudara. Bukan jelek, keliwat jelek. Kenapa saya berani katakan itu? Karena saya tahu super mata keranjang, super mata duitan, super sombong. Jadi tidak ada yang baik, saudara. Saya dulu tuh kalau waktu muda tidak pernah mau kalah. Saya selalu mau menang. Saya harus jadi seorang sarjana,
saya harus jadi orang kaya. Karena apa? Orang yang bodoh selalu dihina, betul? Orang yang miskin selalu dihina, betul? Makanya saya tuh dulu dari kecil dididik penuh dengan kekerasan, kehinaan. Tapi nekatnya luar biasa. Dan akhirnya setelah mengenal Tuhan, saya sadar bahwa ternyata semuanya itu kosong dan sia-sia. Kita tidak akan dapat dilepaskan daripada watak perangai kita yang jelek dengan cara apapun, kekuatan apapun, dengan kuasa apapun, kecuali Yesus. Maka dari itu kita kerap kali saudara mau cari jalan kayak apa, saya bilang percuma. Sebabnya apa? Sebabnya tidak ada di dunia ini yang bisa melepaskan saudara, mengubah saudara menjadi baru, kalau tidak Yesus. Sebabnya apa? Kita dilahirkan dalam dosa. Kita sudah kenal Yesus, sudah dibaharui sekalipun. Kadang-kadang itu dagingnya muncul, saudara. Aneh. Ini Tuhan pernah ngomong sama saya gini. Saya sudah jadi hamba Tuhan loh. Tahun 89 dia ngomong gini. Yusa. Oh ya Tuhan, apa? Kamu tuh ternyata masih mata duitan. Enggak. Saya bilang enggak. Buktinya Tuhan berkata begini. Pada waktu saya dipanggil, saya punya jalan satu. Tuhan berkata, untuk menghilangkan watakmu. Pada waktu Tuhan berkata, untuk menghilangkan watak duitan kamu, Tuhan bilang, aku punya jalan. Jalannya apa? Setiap kamu menerima persembahan, itu kamu berdoa. Jangan langsung buat kantongi. Sebab biasanya kalau langsung dikantongi, nanti kalau orang yang ngasih banyak, kita kan seneng, betul nggak? Loh jujur ya kan? Kalau yang nggak ngasih, kita kan nggak seneng. Tapi kalau setiap kali disembahyang, nggak bisa saudara. Kenapa? Saya ngalami. Pada waktu istri saya bilang yang duitnya habis, ya wes engko dikasih Tuhan. Ngomongnya gampang. Tapi pada waktu ada orang ngasih, hati saya mak plongnya gini. Wah, Tuhan tuh baik ya. Pas kurang kok pas dikasih. Lalu kalau sudah tahu gitu, ada timbul dalam hati pikiran kepingin duit itu enggak? Ya otomatis soalnya enggak punya. Lalu bilang lumayan. Nah, ini mikir dulu. Lalu saya sembahyang karena sudah punya jalan resepnya, setiap terima mesti sembahyang. Jadi saya sembahyang bawa duit ini. Tuhan, ini duit buat siapa ya Tuhan? Loh, meskipun saya sembahyang gitu, tapi pikirannya dulunya sudah bilang apa? Lumayan. Tapi karena formalitas, saya tanya, Tuhan ini duit buat siapa? Jawabannya Tuhan bilang gini, lumayan ya Yusa. Sekarang saya tanya, kira-kira kalau Tuhan jawab gitu itu bakal punya saya atau enggak? Nah, ngerti tak? Nah, ya Tuhan itu akrabnya luar biasa. Nah, dia itu suka gurau, suka seneng. Lalu dia bilang, lumayan Tuhan. Ya, makanya bukan milik kamu. Aku bilang, loh, aku kan gak punya, istriku gak punya duit. Iya, karena kamu sudah timbul di dalam pikiran dan hatimu kepingin. Loh, gak boleh kepingin. Gak boleh, itu gak murni namanya. Jadi kamu melakukan firman, terima duit, sembahyang, tapi hatimu sudah gak murni. Itu gak boleh. 1 kali, 2 kali, 3 kali, saya lalu tahu wataknya Tuhan. Nah, enggak. Pokoknya kalau dikasih mulai kepingin, enggak. Gue kepingin malah enggak dikasih. Wong Tuhan itu aneh, aku bilang. Kamu mau, dia enggak mau.
Kamu nggak mau, aku mau. Lucu toh. Tidak mau disodor-sodori. Lah, aku makanya tahu apa dia ya sudah enggak. Lalu sudah hilang, saudara. Sudah 9 tahun sudah tidak pernah diuji, tidak pernah apa karena memang sudah hilang. Nah, satu malam Tuhan ngomong gini, Yusa, ternyata kamu itu kok masih mata duitan ya? Mana? Udah. Tuhan bilang, kamu percaya aku yang lebih tahu apa kamu sendiri? Ya, engkau lebih tahu, tapi aku merasanya sudah enggak, Tuhan. Saudara tahu? Tuhan bilang apa? Ya, tunggu aja toh lihat hasilnya. Ya, oke. Besok ada orang datang. Pak Yusa, wah kamu ini disayang Tuhan loh Pak. Kenapa? Ya jelas dong, saya bilang, ya saya ini baru transaksi hari ini. Negosiasi jual rumah 1 miliar. Tahun 89, saudara. Nah, besok jam 10 itu tanda tangan di notaris. Yang Tuhan berkata, 100 juta 1/10 buat kamu. Wah, saya terima. Berapa? 100 juta. Padahal aku punya simpanan 10 juta, Anda tidak punya. Bayangin, saudara. Lalu saya bilang, wah puji Tuhan. Nah, dia pulang, saudara tahu, ini duit kan belum tak terima. Jadi aku belum sembahyang dong. Loh bener gak? Loh belum diterima, jadi ini diterima, tanya Tuhan ini buat apa ya toh? Jadi aku belum sembahyang. Saudara tahu, semalam tidak bisa tidur. Semalam saudara tidak bisa tidur. Bisa tidur tuh karena apa? Mikir saudara. Duit kok 100 juta itu 89 saudara. Kurs dolar baru berapa itu? Bayangin. Aku terus hitung saudara. Gak sadar. Bisa hitung. Rentennya berapa? Jumlahnya itu. Aduh saudara. Itu biasanya gak mau. Tapi muncul juga. Loh. Ini ternyata di dalam diri kamu ada gak? Jujur. Apalagi yang masih mata duitan itu. Waduh, ayo saudara. Nah, semalam tidak bisa tidur, blebet. Istri saya tanya, kenapa yang tidak bisa tidur? Tidak ngomong. Malu saya, ya Allah. Enggak ada apa-apa. Tidak tahu tidak bisa tidur. Tapi kalau sama Tuhan, kalau jam 5 saya mesti bangun sama dia sembahyang. Sembahyang Tuhan yang ngomong gini, kenapa tidak bisa tidur ya? Bayangin saudara, dia kan sudah ngerti toh. Kalau saya tidak bisa tidur lah, kenapa gak ditanyai? Yusa, kenapa kau tidak bisa tidur? Lalu kamu bilang apa? Enggak apa-apa. Gak berani saudara. Saya ngaku gini. Ya, mata duitan. Maka dari itu saudara itu di hadapan Tuhan harus jujur. Tapi untuk latihan, jujur sama siapa? Jujur sama siapa? Sama orang yang dekat sama kita siapa? Keluarga, saudara. Kamu simpen ya percuma. Toh akhirnya kelihatan. Tuhan ingin saudara dan saya itu jujur. Tapi kalau dikatakan jujur, lalu jangan saudara mempunyai penafsiran lain. Jujur itu bukan berarti semua mesti diceritakan. Ngerti. Jujur bukan berarti segala harus diceritakan. Contohnya gini. Kita sama suami istri sudah kawin 20 tahun. Sudah bagus. Istri sudah tidak pernah tanya dan kita juga tidak pernah main-main gila-gilaan. Ya toh?
Tidak usah langsung, Pak Yusak tadi malam bilang jujur. Jadi malam ini mau tidur jujur-jujuran. Jangan! Ngawur. Lalu kamu cerita, aku dulu tuh jatuh cinta sama itu loh. Hubunganku sama perempuan itu sampai gini. Oh, bubar itu namanya. Itu bukan itu, maksudnya bukan itu, saudara. Jujur itu maksudnya kalau Tuhan itu tanya, kamu jawabnya yang jujur. Kalau terhadap istri itu, kalau dia masa yang lalu sudah dikubur, sudah ada hubungan, ya sudah cerita. Nah, maka dari itu saudara itu belum kenal akan dirimu sendiri. Untuk mengenal dirimu, kamu harus mengalami berdasarkan firman. Firman Tuhan yang kamu baca, kamu alami, kamu lakukan, dan kamu akan mengenal kejujuran kamu. Dan kamu akan melihat mata perangimu. Bahwa ternyata bahwa yang kita tidak tahu belum tentu kalau saudara itu sudah bebas. Ini bukti lagi satu. Mata keranjang. Saya tuh sudah kawin sama istri saya. Waktu dulu SD, saya itu pernah pacaran. Dan dia tidak kenal. Perempuan itu tidak kenal. Kemudian pisah. Perempuan itu sudah kawin. 20 tahun. Tidak ketemu. Dia tidak pernah mikir, dia tidak pernah mimpi. Tapi saudara tahu, waktu saya jalan-jalan sama istri saya di toko, ada perempuan madep sana, saya kelihatan belakangnya. 20 tahun tidak ketemu. Hatiku saya deg-degan. Aneh toh. Aku sampai bilang, loh, ini 20 tahun yang lalu tuh saya masih bisa tahu persis bahwa itu bekas pacarku. Aneh enggak? Saya deg-degan, saudara. Loh, kok dia? Loh, padahal gak pernah mimpi, gak pernah dipikir-pikir, ya gak pernah diimut-imut. Wong sudah pisah kok. Dia sudah kawin sama orang lain. Tapi memang pisahnya enggak ribut. Pisahnya karena dia dipaksa kawin sama mamai. Jadi cintanya masih lumayan dulu. Tapi sudah bar karena sudah sama istri saya, karena Tuhan nunjukin itu jodoh saya. Nah, saking penasarannya saudara, saya itu bilang sama istri saya, kamu di sini mau cari barang ya lihat-lihat, aku tak kesana ya, tidak berani ngaku. Tapi saya jalan, mau memastikan itu benar kan, lewat. Ya, tidak sengaja datang terus dideketi, dah lewat jauh, balik, gitu loh. Ya tahu biasanya kan pura-puranya kan gitu tuh ya. Nah, saya lihat gitu tuh, dia saudara, mata dia lihat saya itu kayak setrum nempel. Jadi dia lihat saya lihat dia, tidak berani negor, tidak berani ngomong. Kenapa? Dia ambil suaminya, aku punya istri. Jadi dua-dua ini cuma secara mata. Tok loh. Nah, sekarang saya tanya, timbul dari hati enggak? Nah, ternyata masih ada enggak? Ada, saudara. Ngerti, saudara? Saya tidak mengira sama sekali. Dari itu, setelah itu, saudara, jangan kira terus lupa lagi. Udah. Terbayang-bayang. Loh. Dosa enggak? Dosa, saudara. Maka dari itu Tuhan berkata apa? Sangkali dirimu setiap hari. Sebab saudara dan saya tahu itu dosa. Tapi kerap kali saudara seneng enggak? Ayo jujur. Sama dosa itu manis enggak?
Alkitab bilang apa? Barang curian itu manis. Maka dari itu saudara kita harus mengenal. Nah, saudara perhatikan kata-kata Tuhan Yesus. Kalau saudara dan saya meninggalkan semuanya untuk Tuhan, Tuhan akan gantikan itu. Nah, saudara perhatikan. Tuhan Yesus itu pada waktu hidup di dalam dunia sebagai anak manusia. Saudara coba renungin. Makanya itu saya bilang, belajar dari Tuhan Yesus supaya saudara menjadi manusia yang berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus pada waktu dia pergi, lalu ngajar, Maria dan saudara-saudaranya datang. Lalu dia berkata begini, Tuhan, saudara-saudaramu dan ibumu datang mau ketemu kamu. Jawaban Tuhan Yesus apa? Siapa ibuku? Siapa saudaraku? Ini loh ibuku, ini loh saudaraku. Bayangin. Coba saudara. Kalau saudara sedang terkenal, saudara disanjung sana sini, dicari, diikuti orang, terus ada mamahmu datang, mamahmu bilang, aku mau ketemu sama Yusak. Yusak bilang, sakit hati enggak mamanya? Hah? Bayangin saudara. Saya tanya Tuhan, Tuhan, apa enggak Maria itu sama saudara-saudaramu sakit hati? Tuhan bilang, kamu harus belajar. Kalau engkau mengasihi ibu dan saudara-saudaramu lebih daripada bapakmu, kau tidak layak menjadi muridnya. Loh, kenapa begitu? Karena pada waktu itu Tuhan berkata, aku sedang melakukan tugas Bapak. Dan pada waktu itu, statusku adalah Mesias, anak Allah. Maka aku berkata, siapa ibuku? Siapa anak-anak, saudara-saudaraku? Mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Maka dari itu saudara tidak akan mengerti tindakan dan perbuatan Tuhan kalau saudara tidak diterangkan oleh Roh Al-Kudus. Saudara dan saya harus tahu, pada waktu saudara dan saya dikatakan Alkitab bahwa engkau meninggalkan, bukan lalu kamu pergi lalu anak istrimu kamu tinggal sembarangan. Tidak. Kamu tinggalkan karena kamu mengasihi Bapa, menurut perintah kamu tinggalkan. Karena statusmu pada waktu itu adalah utusan Allah yang diperintah oleh Allah dan bukan sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah. Dan itu merupakan satu hal yang saudara dan saya harus hadapi dan alami. Satu saat saya mau nginjil. Istri saya sakit parah. Nah, lalu kamu ditaruh di tempat pilihan. Batalin atau layani, istri tinggal. Nah, berat dah. Penderitaan itu berat dah. Berat. Nah, maka Alkitab berkata apa? Meskipun disertai dengan aniaya. Dan saya kerap kali saudara. Tetapi jika engkau menjadi pelaku firman, itu yang dihitung Tuhan. Karena engkau mendengar firman mengatakan, engkau harus mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Maka Tuhan akan gantikan. Nah, ini kuncinya saudara. Kuncinya menjadi orang Kristen, menjadi pelaku firman. Itu di sini saudara. Jadi jangan kira kalau saudara itu lalu
pelayanan ditinggal untuk keluarga lebih dahulu. Itu Tuhan suka. Tidak. Lihat segala sesuatu Tuhan yang menetapkan. Itu beda lagi sama ini. Istrinya kerja di dalam persekutuan maupun di gereja, rajin terus membawakan orang sakit, apa pergi terus, pelayanan terus, sampai akhirnya suaminya tidak diurus. Akhirnya suaminya ada yang ngurus. Itu beda lagi, saudara. Karena apa? Istrinya ini terlalu rajin ngurusin apa? Pekerjaan Tuhan. Tapi tidak mengurusi kehendak Tuhan. Beda. Makanya itu saudara harus belajar benar-benar. Sebab banyak orang berkata, aku kerja mati-matian sama Tuhan kok, keluargaku, rumah tanggaku kok cara kasir. Saya bilang, lah karena kamu mengerjakan pekerjaan Tuhan, karena kamu senang pekerjaan Tuhan, dan kamu puas. Kamu bukan melakukan kehendak Tuhan, tapi kamu melakukan kehendakmu sendiri. Salah. Wah, kalau gitu susah ya Pak Yusa. Memang, siapanya bilang gampang. Wong setan itu ya pinter. Wong setan itu kerjanya cuma dua. Kalau kamu dilihat, setan melihat, kamu ini rajin mengerjakan pekerjaan Tuhan, sama setan dia pakai, didorong, supaya kejungkel. Tapi kalau kamu males, diceret. Supaya apa? Terlambat. Kerjaan setan itu cuma dua. Dorong atau menghambat. Maka dari itu Tuhan Yesus berkata, aku mau pergi ke surga. Dan lebih baik kalau aku pergi. Karena kalau aku pergi, Roh Kudus akan turun. Dan dia akan tinggal di dalam kamu. Kalau Tuhan Yesus yang tidak pergi, dia cuma satu. Dan saya nyertai saudara segini banyaknya. Tapi kalau dia pergi, Roh Kudus turun, setiap orang disertai Roh Kudus. Itu luar biasa, saudara. Maka dari itu Tuhan Yesus berkata apa? Dengar dia, turuti dia. Karena Tuhan Yesus memberi contoh pada waktu dia di dalam dunia. Dia tidak bertindak di luar kehendak daripada Bapaknya melalui Roh Kudus. Pada waktu Maria dan Marta mengirim kabar, Tuhan, Lazarus orang yang kau kasihi sakit. Alkitab berkata, Yesus sengaja menunda. Coba saudara. Saudara dikasih kabar. Pak, anakmu sakit keras. Papa cepat pulang. Lalu bilang, 2 hari lagi aku baru pulang. Ternyata mati anaknya. Ayo, istrinya bilang apa? Bapak enggak punya kasih. Katanya hamba Tuhan. Kasihmu di mana? Ngerti saudara? Kita kerap kali gampang menghakimi, tidak sadar. Tetapi saudara harus kenal. Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Meskipun dia berkata, penyakit itu tidak membawa kematian, tetapi membawa kemuliaan. Faktanya membawa mati enggak? Mati. Makanya saudara harus belajar. Setiap perkataan Tuhan itu untuk akhirnya. Bukan untuk sedang di tengah jalan. Kalau Tuhan ngomong, saya sampai kerap kali sampai bilang, Tuhan, untuk mengerti engkau itu susah sekali. Karena engkau terlalu tinggi, terlalu kuasa, terlalu maha tahu. Susah. Maka yang dibutuhkan apa? Peka terhadap pimpinan Roh Kudus, ketaatan. Nurut, saudara. Meskipun tidak masuk akal.
Loh, coba saudara. Pada waktu persekutuan, saya di rumah, saya tidak punya rumah. Rumah saya kontrak. Saya 3 bulan saya doa. Tuhan, aku nanti kontrak lagi apa beli ya Tuhan. Aku tidak punya duit. Tuhan berkata gini, aku sudah sediakan rumah bagimu. Loh. Jadi ngomongnya kan global. Aku sudah sediakan rumah bagimu. Itu kan bisa kontrak, bisa beli. Loh, betul kan? Terus bisa dipinjemi, bisa toh? Macam-macam. Lalu saya bilang ini, terima kasih Tuhan. Pokoknya pasti ada rumah. Nah. Lalu ada hamba Tuhan bersaksi gini. Waduh, saya Tuhan itu sukai mepet-mepet. Aku dikasih rumah dulu kurang sehari. Aku langsung dibayang. Tuhan. Aku jangan seperti dia. Engkau kasih anakku dong Tuhan. Jangan mepet kayak gitu ya. Jawabannya apa? Engkau tidak seperti dia. Hatiku kan ayam toh. Wong, engkau tidak seperti dia. Saudara tahu? Saya juga ayam. Kurang sebulan. Saya bilang, Tuhan, ini kurang sebulan. Ya kan masih sebulan. Ya wes. Kurang seminggu. Nah, Tuhan, ini sudah kurang seminggu. Ya kan masih seminggu. Kurang 3 hari. Saya bilang, Tuhan, ini kurang 3 hari. Dia kan masih 3 hari. Loh, aku dulu kan memang sembahyang si Tuhan. Jangan seperti hambamu itu loh yang kurang sehari. Jawabannya tetap sama. Kamu tidak seperti dia. Jadi pikiranku kurang 2 hari. Kurang 2 hari. Tuhan ini sudah kurang 2 hari. Ya kan masih 2 hari. Loh Tuhan, engkau kan ngomong aku tidak seperti dia. Ya memang tidak seperti dia. Loh, oh ya sudah, mungkin 1,5 hari. Loh, siapa tahu ya toh? 1 hari seperempat, ya toh? Ya wes, aku diam. Kurang sehari. Tuhan, ini sudah kurang sehari. Jawabannya tetap sama. Kan masih sehari. Engkau dulu kan janji. Aku janji apa? Engkau bilang aku tidak seperti hambamu itu. Ya memang tidak. Ini kurang sehari. Nah ya, kamu kurang dari sehari. Wah, kok nakal aku bilang itu. Aku dulu sembahyang, aku supaya jangan kurang sehari. Nah ya, aku jawab ya, kamu tidak seperti dia. Bayangin saudara, diakali enggak? Bukan diakali saudara, tapi karena saudara dan saya tidak ngerti dia. Karena memang Tuhan itu suka gitu. Kenapa? Karena di dalam Mazmur 25 bilang apa? Kemuliaan Tuhan adalah merahasiakan sesuatu. Tapi kamu kepenginnya apa? Tahu. Padahal itu kalau Tuhan itu rahasia, itu dia mulia. Nah, kemuliaanmu apa? Nyelidiki segala sesuatu. Itu kemuliaan kamu. Jadi kamu yang ngotot, dia yang nyimpen. Nah, kayak tuh, sumput-sumputan ya anak tuh. Ya terang kalah, aku bilang. Tapi Tuhan bilang, kamu bakal kalah, tapi kamu bakal melihat mujizat. Loh, itu Tuhan, saudara. Itu sudah kurang sehari. Kurang sehari loh, saudara. Saya sembahyang sama istri. Tuhan, ini sudah kurang sehari. Kan masih sehari. Loh, besok itu jam 11 siang. Rumahku itu dirobohin Tuhan. Jadi barang mesti keluar semua. Ya kan jam 11. Pagi jam 5 sembahyang. Pikirkan hari terakhir jam 5 pagi. Tuhan, ini sudah habis hari ini jam 11 siang
Roboin jam 5 sembahyang ini kan sudah siap-siap Tuhan. Ya masih jam 5. Loh, piye tahan? Ini jam 5. Iya, masih jam 5. Nah, kenapa engkau tidak ngomong? Aku nanti ngomong di gereja. Gerejanya pergi jam 8. Selesai jam 9. Karena gereja GKI. Gereja GKI kan sak jam pas. Jadi saya pergi gereja sama istri saya gini. Konsentrasi. Kurang sak jam, ya tak sak jaman cuma sak gereja ya sak jam. Saya memperhatikan orang khotbah, saya memperhatikan orang berdoa, syafaat. Aku memperhatikan pengumuman, tidak ngomong. Lalu selesai kebaktian, GKI kan nyanyi ini gini. Amin, amin, amin. Barat. Nah ini amin ini sudah 2 menit. Tinggal sudah 2 loh. Amin, amin, amin. Ada ngomong. Amin persis habis. Ngomong. Rumahmu di jalan Gatot Subroto. Saking senenge. Saya bilang, puji Tuhan. Istri saya bilang, sudah ngomong yang. Sudah, ayo pindah ke Gatot Subroto. Lupa tanya nomornya. Bayangin saudara. Makanya kalau kamu kenal Tuhan baru kamu ngerti. Saudara itu tidak perlu tergesa-gesa. Tidak perlu tegang. Makanya selalu saya ngomong apa? Relax. Sebabnya apa? Tuhan itu suka bikin ketegangan. Jadi kue tegang malah kue yang kelihatan, yang kesasar-sasar. Sampai rumah saya ngebut naik skuter. Sampai rumah saya bilang, semua barang naikkan kendaraan. Terus anak adik saya bilang, pindah kemana? Gatot Subroto, nomor berapa? Aku bilang, ya nomor piro ya? Aku tanya, Tuhan nomor berapa? Tidak dijawab. Tidak dijawab. Aku bilang, loh Tuhan, kok tidak mau jawab? Tuhan ngomong apa? Lah aku tadi ngomong belum selesai, kamu sudah mau potong kok. Roh Kudus itu halus. Kita kalau ada orang tua ngomong, lalu kita potong. Itu namanya apa? Kurang? Ngerti tak? Apalagi terhadap Tuhan. Tuhan yang ngomong, mbok potong. Mandek ya. Lalu Tuhan bilang, rasain lu nanti. Benar saudara. Saya harus membayar harga. Lalu barang sudah dinaikkan. Jam 11 rumah mau dirobohkan. Istri sudah siap semua, anak-anak, adik-adik semua sudah siap. Kemana? Tunggu saya. Saya naik skuter. Tuhan, itu Gatot Subroto itu nomornya berapa? Sing punya itu siapa? Nggak ngerti. Tadi aku naik skuter ini, Tuhan aku ini kemana? Asal ada jalanan belok, kanan, kiri, terus. Ngomong deh, terus. Asal ada belokan, kanan, kiri, terus. Kanan. Asal ada, ini ada belokan loh. Terus. Ngomong saudara. Jadi aku tidak mau motong. Sekarang cuma tanya kok, kanan, kiri. Dituntun ke atas. Gatot Subroto di selatan, saya dituntun ke utara. Mikir meneh. Tuhan, Gatot Subroto itu selatan. Dan ini ke utara. Tuhan bilang apa? Nurut. Ya wis. Lalu dituntun jalan buntu. Aku bilang, loh Tuhan ini jalan buntu. Jawabannya tetap sama. Nurut. Wes, tak pikir, tak tabrak, wes lah. Wah, uangnya kan blodok, nekat, masa bodoh.
Lalu ngomong, Tuhan ini sudah kelihatan loh saudara. Tinggal 10 rumah, ini jalannya buntu. Tidak ada jalan keluar. Tuhan bilang, nurut. Ya wis tak pikir tak tabrak wis ben lah. Paling-paling mati. Nanti sing ngisin ya dene ya. Kurang cuma beberapa rumah. Tuhan bilang, masuk ke rumah itu. Masuk saya. Pas pintunya buka. Bilang. Di sana ada bapak-bapak baru jalan-jalan dengan anaknya. Coba saudara, bapaknya tanya gini. Cari siapa Pak? Cari siapa juga. Orang kenal dah. Masuk rumah itu ya tak ngerti. Aku cuma. Orang berani jawab. Saya cuma mau tanya Pak. Oh iya tanya apa? Bapak punya rumah di Gatot Subroto. Oh punya. Yang dijual Pak. Iya. Aduh mak pelong. Pelong. Berapa Pak? Pasti bener. Setelah ngalami ketegangan kayak gitu. Ketemu gitu. Rasanya kayak apa? Bahagianya luar biasa saudara. Bahwa Tuhanmu itu Tuhan yang luar biasa. Dia tidak pernah meleset. Dia tepat pada waktunya. Dan dia tidak pernah tergesa-gesa. Tapi tidak pernah terlambat. Waktu saya tanya, dijual Pak rumahnya? Iya. Minta berapa Pak? 10 juta. Gak punya duit. Duitnya cuma 5 juta. Bayangin saudara. Loh Bapak ini cari rumah kok. Gak punya duit kok. Tanya harganya. Loh, enggak tahu Pak. Bapak yang punya enggak tahu. Loh, Bapak ini cari rumah di Gatot Subroto itu sudah lihat rumahnya? Belum. Loh, nomornya ya enggak tahu. Enggak tahu. Loh, kok aneh? Lalu dia yang melongok. Ini ada orang cari rumah kok aneh. Yang punya siapa enggak tahu. Nomornya berapa enggak tahu. Cuma tahu jalannya. Kalau saya bilang, Tuhan yang ngasih tahu. Edan ya. Dan makanya aku bilang kalau jadi orang Kristen itu mesti rodo. Jadi makanya pada waktu itu terus saya bilang, minta berapa Pak? 10. Gak punya duit Pak. Punyanya duit berapa? 5 juta. Gak boleh. Udah buat kamu 7 juta. Pas, gak boleh kurang. Gak punya Pak. Dan saya ini nanti sejam mesti pindah. Kalau enggak, saya diusir Pak. Rumahnya dirobohin kok. Dia melotot. Jadi ada orang mau beli rumah kok malah cerita dia kepepet. Akan orang sinting dong. Tapi saudara, Tuhan itu luar biasa. Dia membela setiap hambanya. Istrinya dari dalam kamar lari-lari bawa kunci, saudara. Pak, ini orang itu Pak. Suaminya melotot. Siapa? Kamu kenal? Loh, enggak. Lah kok kamu bisa bawa kunci Gatot Subroto terus tulungin apa? Istrinya bilang gini. Loh, yang ngomong sama saya di kamar tapi siapa ya? Loh, ngomong apa? Tadi ada orang ngomong Pak. Yang harus saya turuti. Ambil kunci rumah jalan Gatot Subroto, tulung orang itu. Tinggal di rumah Gatot Subroto. Lalu istrinya saya tanya gini. Bapak bagaimana? Aku cuma punya uang 5 juta. Ya sudah, gini coba. Loh, istrinya loh yang mutusin, bukan suaminya. Langsung dia bilang. Bapak sekarang pindah ke Gatot Subroto. Uangnya 5 juta kasih saya. 3 bulan, Bapak bayar 2 juta. Kalau tidak bisa bayar, uangmu tak kasih balik 5 juta, Bapak cari rumah yang harga 5 juta. Bayangin, saudara. Nah, saya ya mau aja, ya toh. Yang penting kan masuk. Wong sudah mepet, kurang 1 jam. Jadi saya bilang, oke, setuju. Kunci tak ambil, dia turut, naik mobil, saya bayar 5 juta, saya cari rumah. Saudara tahu, rumah itu saya nggak pernah lihat.
Jadi tukangnya yang mindah bilang, nomor berapa Pak? 211 dulu. Di arah mana? Gak tahu. Yuk cari sama-sama. Tukangnya pindah bilang gini, 16 tahun aku kerja loh Pak. Pindah kemana kok gak ngerti. Nomornya gue gak ngerti. Ini orang kok aneh. Lah ya memang aneh saya bilang. Setelah masuk, wah senengnya saudara. Karena Tuhan itu luar biasa loh. Tapi jangan kira kalau sudah seneng gitu itu terus jalan keluarnya sudah terbuka. Enggak. Tuhan itu suka bikin ketegangan. Karena Tuhan itu luar biasa loh. Tapi jangan kira kalau sudah seneng gitu itu terus jalan keluarnya sudah terbuka. Enggak. Tuhan itu suka bikin ketegangan. Maka dari itu percaya sama dia, bertobat, saudara akan melihat mujizat dan kuasa Allah. Banyak yang ngalami. Karena aku dulu ngalami. Makanya saya bisa ngajari. Yang penting itu percaya. Bersatu di dalam keluarga. Karena Alkitab berkata, 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku hadir di tengah-tengah mereka. 2, 3 itu suami istri sama anak. Jangan 2, 3 itu nanti istrinya 2. 2 itu suami istri, yang ketiga itu anak. Jangan ngambil gandengan anhang. Tidak boleh. Nah, Tuhan itu luar biasa. Nah, setelah kita nikmati ada persekutuan di situ, wah luar biasa saudara. Tidak terasa. Loh. Kira-kira kalau saudara dapat rumah masih utang 2 juta. Kira-kira saudara pikir terus enggak yang 2 juta? Mikir. Kalau mikir itu berarti kamu percaya sama Tuhan atau kamu cari jalan jelek. Nah, ngerti ya, makanya susah. Salah apa? Salah itu. Tuhan yang jamin ya, Tuhan yang sudah bilang, aku sudah sediakan rumah, ya wes. Aku tidak pernah mikir gitu. Loh Pak, kalau tidak mikir gitu itu akan tidak masa bodoh. Saya percaya Allahku Maha Kuasa. Kalau dia janji mesti ya dan amin. Habis 3 bulan pas. Aku gak ngerti. Sing inget sama istriku. Jam 5 sembahyang. Dia nangis. Saya bilang, kenapa dia nangis? Bayang dia. Tuhan, ini 3 bulan pas. Ternyata dia yang mikiri terusnya dia. Aku tidak mikir itu dia yang mikir. Karena memang dia sama saya ini aneh saudara. Saya ini Maria, dia ini Marta. Dia yang urusan manusia, saya yang urusan Tuhan. Maria sama Marta itu harus digabung. Tidak boleh pisah. Nah, waktu dia nangis, ini 3 bulan pas. Berarti nanti orangnya akan datang lagi. Nangis ya. Tuhan, pindah mana ya Tuhan? Tuhan, pindah mana ini? Udah buka duit itu tak aku ini. Janji ini, buka duit itu mati aku. Tolong sasi ya sebelum keadaan segitu. Tuhan ini ngomong saudara. Saya kalau sama Tuhan itu kalau doa, enggak seperti saudara. Saudara, kamu punya anak enggak? Anakmu ada yang kalau minta duit sama bapaknya ada yang gini. Papa yang baik. Papa, aku mau bayar sekolah. Papa itu kan baik ya Pak. Kasih duit ya Pak. Enggak malu, enggak bikin malu toh ya Pak. Masa gitu? Atau ngomong gini, Papa, duit bayar. Kalau anaknya itu baik dan kenal akrab deh bapaknya selalu ngomongnya gitu. Pak, duit Pak, gue bayar sekolah, betul kan? Lah aku sama Tuhan ya gitu. Ini wis entek lho waktu nih. Ini gitu. Saudara enggak pernah sembahyang situ ya? Enggak, karena gue gak kenal. Mangetesan nek kowe sembahyang itu leren ngerayu sih. Tuhan,
Ampuni aku ya Tuhan, Engkau baik, Engkau kan berfirman. Persis tukang yang ini. Bos, kaya ya bos. Ngalem-ngalem dulu supaya dikasih cepat. Saya tidak saudara. Lalu Tuhan ngomong sama saya begini. Beritahukan istrimu. Gak usah nangis. Ucap syukur. Duit saya kirim. Waktu saya bilang. Yang ucap syukur. Berhenti nangis. Duit segera dikirim. Selesai sembahyang saya tanya. Ngirimi siapa sih ngirim? Loh aku ya gak ngerti. Aku gak pernah tanya ngono. Siapa sih ngirim? Bagaimana caranya? Gak ngerti. Pokoknya dia ngomong. Duit sedang dikirim. Ya wis. Amin, ya lah. Cuma aku kan deg-degan sedikit. Deg-degannya apa? Cepat duitnya atau cepat orang itu nagih? Ya Pak, uang hari ini pas. Ya, aku cuma gini, Tuhan, engkau itu enggak pernah terlambat loh ya. Jadi mesti duit sih. Kita kan isin-isin ke Tuhan. Isin kue lho, aku ngono. Dan kue isin aku ngono. Wong sing akan ya kuwe ya, sing masa bodoh. Nah, aku santai aja. Sing tegang istri saya, tegang, benar tegang. Jam 9 ada bel. Aku kan timbul tanya kan, sing nagih atau duit berapa? Tuhan ngomong gini. Tuhan itu tak apa? Ayam goreng bertelur emas. Kue itu aneh-aneh lah. Saudara Tuhan itu suka gula. Ulangi dia. Ayam goreng dalamnya emas. Aku terus ngomong sama istri saya. Yang itu ayam goreng dalamnya emas. Istri saya gembuan. Saya gagal lagi. Mana ada ayam goreng dalamnya emas? Loh, ayam bertelur emas. Sekolah no. Lembut dia ini ngomong gitu kok. Dia yang buka ide ya, saudara. Ayat alasan dari kakaknya dia. Dia bilang gini, yang abot. Berarti ayam goreng gak mungkin lah ya lah. Kok abot? Nah, buka saudara. Dibelek dalamnya buka emas sekilo. Bukan kakak itu ngirim ayam terus ada masuk ke dalam. Nah, dari Semarang memang kakak itu bilang gini, ini waktunya sudah mepet. Ini dikirim melalui bank melalui apa? Tidak mengikuti. Jalan satu-satunya beli ayam kalasan, dimasukin ini wetenge, dikirim bis malam. Mas sekilo dikirim bis malam. Itu tidak orang Tuhan sing ngomong gendeng. Bayangin saudara. Mas sekilo loh. Pada waktu itu harganya notial. Bayangin. Terus saya bilang, Tuhan luar biasa. Tidak pernah terlambat. Nah, langsung saya bilang, yang nanti orangnya nagih, suruh tunggu ya. Saya jual masih. Saya bawa ke toko mas. Jual lantaan 1 kilo. Saya orang kaya dah. Dibayar langsung 2,1 juta. Jadi dapat 2 juta pas lebih 100.000. Lumayan dah ya. Saya sampai. Orangnya sampai. Dia bilang, Pak, sudah punya duit. Sudah. Ada. Dari mana? Apa aku baru jual masih? Tuhan tidak pernah terlambat. Tidak pernah tergesa-gesa. Saudara tahu? Tuhan itu Allah yang luar biasa. Peristiwanya bagaimana saudara kok kakak itu bisa bayar ngasih duit masak glodong?
Karena gini, 10 hari sebelumnya itu, kakaknya itu milihin saya di Bandung. Suami istri. Lalu cerita-cerita dia bilang, ini sudah kamu bayar? Belum, masih kurang 2 juta. Oh, terus dia bilang gini, kamu ya sembayang buat rumah yang saya jual. Saya di Semarang itu punya rumah mau saya jual. Selama 6 bulan, saya tawarkan 8 juta. Tidak laku. Ditawari cuma 6 juta. Kamu sembayang supaya laku 10 juta. Ini enggak. 6 bulan ditawar ke 8 juta tidak laku. Suruh saya sembayang supaya laku 10 juta. Supaya yang 2 juta dikasih saya, 8 juta masuk dia. Wah, aku jengkel loh, saudara. Saya hampir marah pada waktu itu. Sebab pikiran Tuhan langsung jalan. Ini wong kurang ajar. Ini gak ngasih, tapi ini ngejek. Ya tak? 6 bulan 8 juta tidak laku, kok kan laku 10 juta. Tapi Tuhan ngomong sama saya gini, aminkan. Logikanya gimana? Saya nurut Tuhan, amin. Nanti kalau laku 10 juta, kirim 2 juta, segera ya. Dia bilang, ya. Saudara tahu, sehari sebelum dia ngirim saya, dia pergi ke pengadilan karena ada urusan, ketemu temennya. Temennya bilang gini, aku dengar rumahmu di Sandi dijual ya? Dia gurau. Ya wes tak beliin. Berapa? Bayar aja 8 kilo emas. Berarti kan 16 juta. Bayar aja 8 kilo emas. Temannya bilang apa? Sikhen. Hari ini tak bayar 8 kilo emas. Berapa? Dibayar 8 kilo emas 16 juta. Demikian itu laku bodoh 2 kali. Dia ingat saya. Tapi dikirimi cuma harusnya berapa? 4 kilo. Ya tak? Yang dia janji supaya laku 10, 2 buat saya, 8 buat dia. Laku 16 kok saya dikasih cuma gini. Tapi saya enggak jengkel, enggak marah, enggak pahit. Dia, yang penting kan bayar. Saya bilang, puji Tuhan, sekilo aja lumayan. Yang penting bayar. Ya kan? Nah, saudara tahu, hidup dengan Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Nah, maka dari itu hari ini, Tuhan berkata, saudara, kalau engkau mau hidup dengan Tuhan, berani menyerahkan hidupmu pada Tuhan, Tuhan yang akan beracara. Bagaimana caranya? Saudara harus punya firman. Hidup dengan firman. Nah, hidup dengan firman, saya punya gambarnya yang diberi sama Tuhan. Saya akan berikan kepada saudara, dan itu khusus Tuhan berkata, berikan hari ini di tempat ini. Jadi saya tidak akan berikan di tempat yang lain lagi. Dan saya itu cuma punya 500, jadi saya minta nanti setiap keluarga cuma dapat 1. Kalau mau difotokopi sendiri boleh, diperbanyak ya boleh, itu urusanmu. Yang saya dapatnya gratis dari Tuhan, ya saya kasihkan kamu gratis. Gambar itu saudara, saya diberi oleh Tuhan pada waktu saya hidup di dalam pengasingan bersama dengan dia 19 tahun yang lalu. Nah, pada waktu itu, kenapa saya hari ini pakai safari? Karena pada waktu itu saya diberi penglihatan bahwa aku pakai safari putih, Tuhan berkata,
Bisa, aku beri kamu dua senjata. Satu, pedang, firman Tuhan. Dan yang kedua, tongkat. Itu Roh Kudus. Nah, ini dua senjata ini harus dipegang mana Tuhan? Satu-satu atau dua-dua? Sekali kamu keluarkan harus dua. Demikian kamu menghadapi musuh, mengalami segala peristiwa, masalah, apapun yang kamu hadapi di dalam dunia, kamu keluarkan dua senjata ini bersama-sama. Yaitu firman dan Roh Kudus. Jangan satu. Kalau kamu firman terus, kamu akan jadi orang ahli Taurat. Kalau kamu Roh Kudus terus tanpa firman, kamu jadi dukun. Jadi, mesti firman dan Roh Kudus. Nah, lalu Tuhan mengatakan pada saya, lalu dia tawarkan, ini kamu sekarang menghadapi musuh. Nah, ada musuh saudara yang mau marang saya. Lalu Tuhan bilang, ambil senjatamu. Senjata itu saya kantongi, saya ambil dua. Kecil-kecil saudara segini. Tapi kalau sudah dipegang tangan, molor jadi panjang. Kok jadi panjang Tuhan? Nah iya, ini bisa disimpan dalam hatimu, tapi bisa dikeluarkan kalau kamu menghadapi masalah dunia dan setan. Dunia daging dan dunia roh. Nah, maka dari itu, lalu saya keluarkan, saya bilang, lah terus yang di tangan kanan yang mana? Yang pedang atau yang tongkat? Hah? Kalau kamu ngadepi musuh, terus kamu punya pedang sama tongkat. Yang di tangan kanan yang mana? Ya pedang ya, senang pedang. Tuhan bilang, lah itu cara berpikir dunia belum hilang. Kenapa? Karena kalau pedang langsung bisa marang, betul ya? Nah, iya, makanya banyak kamu jadi batu sandungan. Kalau ada orang-orang, dalam nama Yesus, firman dikeluarin. Nah, Yesus itu pedang. Jangan Tuhan bilang, nanti perang firman. Orang itu, kamu minta pimpinan Roh Kudus, tongkat dulu. Menghadapi orang itu bagaimana? Ini bagaimana caranya mengatasi ini istri. Watak istriku kok kayak gini sih Tuhan. Istrinya bilang, watak suamiku kok kayak gini sih Tuhan. Langsung jangan bawa pedangi, bawa firman. Kata firman. Bawa pedangi terus. Sampai akhirnya suaminya malah bonyok terus bilang, wes rasa firman-firmanan. Saudara itu tanya, Roh Kudus minta tuntunan firman. Nah, tongkatnya saudara itu harus di sebelah kanan. Sebelah kanan. Ya. Tongkatnya itu aneh. Tongkatnya itu atasnya melingkar, tapi bawahnya begini. Bawahnya itu bercabang. Aku bilang, Tuhan, kok tongkatnya kok aneh? Kok bawahnya bercabang? Lalu Tuhan berkata apa? Ini untuk menangkap kepala ular. Jadi ular mau gigit kamu, cok. Gitu. Tapi saudara kepingin ular pedang. Makanya orang Kristen itu lebih-lebih hamba Tuhan itu kerap kali galak setengah mati. Dalam nama Yesus aku ikat setan. Aku masuk ke lubang yang tidak terbuka belum. Setannya habis. Padahal setan buat bujuk saudara. Buat partner saudara genjot-genjotan. Kamu ingat Tuhan Yesus itu tidak pernah ngikat setan lalu cemplong ke ini. Lubang itu tidak pernah. Tuhan berkata setan keluar biji. Tapi satpamnya itu lebih galak. Sama yang punya. Ya toh? Satpam itu selalu galak. Makanya hamba-hamba Tuhan lebih galak. Setan itu ikut. Ada yang dibom nuklir.
Aku bilang, "Bok, setannya buat bom nuklir masuk takut." Ada yang mau injak-injak, aduh aku sampai bilang ini Tuhan. Nah, saudara, lalu Tuhan berkata, tongkat itu yang atasnya itu bengkok, itu buat apa? Buat gantol. Gantol siapa? Istrimu, anakmu, suamimu. Sebab Alkitab berkata apa? Satu orang diselamatkan, seluruh isi keluarga diselamatkan. Jadi digantoli, aja malah mbok pedangi. Mati kabeh, bonyok. Digantoli, jadi tahu dia kesasar. Sabar. Balik, gitu. Jangan malah mbok pedangi, mbok antemi blak. Makanya jangan sok pinter. Lebih baik bodoh tapi menyenangkan hatinya Tuhan. Jadi pinter. Nah, ini pedang, ini tongkat. Nah, saudara perhatikan, di dalam rumah ini, bait Allah adalah saudara dan saya. Bait Allah ini hanya akan berhasil dan sampai ke dalam surga rumah Bapa kalau saudara di dalam hidupmu melakukan dan mau menjadi pelaku firman. Ini itu intinya yang Tuhan beri. Yang pertama, Tuhan berkata begini. Yang pertama, ingat firman Tuhan, Yesusmu, hai budakku. Saudara, kenapa? Kenapa Tuhan Yesus berkata, hai budakku, bilang sama saya? Karena begini, kalau saudara dan saya mengikut Yesus, saudara itu harus tahu tahap pengikutanmu. Pertama kali kamu bertobat, kamu diangkat menjadi anak. Nah, kalau anak itu masih kecil, belum ngerti apa-apa. Lalu anak ini sudah mulai tumbuh, dia diajar untuk mulai melayani. Saudara juga kerap kali dibuka, anaknya sudah mulai gede, saudara bilang apa? Ambilkan minum, ambilkan gelas, ambilkan apa? Loh, sudah mulai diajar untuk melayani. Nah, kalau sudah lebih gede lagi, sama Tuhan diajar menjadi seorang hamba. Mulai disuruh mengerti Bapake, suruh melayani Bapake, hak-haknya mulai dikurangi. Nah, karena apa saudara? Saudara harus tahu, kalau engkau menjadi anak, kamu selalu bilang, aku punya hak warisan. Lalu bilang apa? Aku anak raja. Oh, saudara jadi sombong. Dan Yesus mau engkau menjadi pelayan. Setelah menjadi pelayan, menjadi hamba. Setelah menjadi hamba, menjadi budak beliau. Seperti yang dikatakan oleh Paulus. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi budak belian, saudara sudah dibeli dengan harga tunai darah Yesus. Nah, kalau saudara sudah lulus menjadi budak, Tuhan Yesus berkata, kamu sekarang bukan budakku lagi, tapi sahabatku. Baru kedudukanmu ditinggikan menjadi sama dengan anak-anak Allah. Sahabat Yesus Kristus Tuhan. Untuk itu, saudara harus mengalami ini. Yang pertama, kamu bodoh. Saudara harus mengatakan dan menyadari, kamu bodoh, tidak punya kemampuan apa-apa. Hanya tulang-tulang kering.
Karena dagingmu adalah daging Yesus, jiwamu adalah jiwanya Yesus, dan kamu adalah milik Yesus. Untuk itu, saudara harus mengalami firman Tuhan. Kedua, sangkali dirimu sendiri terus-menerus. Karena tanpa engkau menyangkali dirimu, engkau selalu pakai jalan sendiri. Dan kamu harus bergantung sama firman dan pimpinan Roh Kudus. Yang kedua, yang ketiga. Jangan kasihani dirimu sendiri. Mengasihani diri sendiri adalah jerat. Dan itu pintu masuk setan untuk menjatuhkan kamu. Contohnya begini. Kalau saudara ribut sama suami istri. Saudara kerap kali bilang gini. Istri bilang gini sama suaminya. Memang tidak pernah bisa berubah orang ini. Lalu setan bisikin kamu. Sebab istri selalu dibuat kalah-kalahan loh. Lalu setan bilang. Ya iya. Memang suamimu itu tidak bakal ngerti kamu. Kamu itu loh kasihan. Dibuat kalah-kalahan terus. Kamu seneng gak? Seneng gak? Itu namanya kasihan diri sendiri. Itu jerat. Dan saudara tidak akan mengenal Tuhan dengan baik. Tuhan berkata, jangan kasihan diri sendiri. Itu jerat. Dan itu kejatuhan anak-anak Tuhan. Yang keempat, menurut Tuhan. Taat. Apapun yang Tuhan firmankan. Yang kelima, tunggu saatnya Tuhan. Waktu Tuhan, bukan waktu saudara. Seperti yang saya tadi saksikan. Yang keenam, semua karya Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus yang saudara pegang sebagai tongkat, pemimpin, penolong untuk menuntun saudara. Karena saudara tidak tahu jalannya. Maka engkau akan tiba dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang ketujuh, demi kemuliaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Selama saudara melakukan itu, Tuhan berkata, kamu akan tiba di rumah Bapa dengan berbekalkan pedang firman Tuhan dan tongkat Roh Kudus. Mari kita berdoa. Yesus sekiata rata syakata kaya karata. Tuhan, aku tahu rencanamu indah dalam hidupku. Supaya aku dapat menjadi saksi. Supaya kemuliaanmu nyata di dalam hidupku. Dan banyak orang boleh percaya bahwa engkau itu tidak pernah